أنعمت علي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وإني من المسلمين Sadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang yang muslim." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dari pembacaan ayat suci Al-Quran tadi kita semua mendapatkan rahmat dan keberkahannya. Acara selanjutnya pembacaan doa yang dipimpin oleh Ibu Haja Siti Aisyah SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, sebelum kita berdoa, mari kita semua membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard wa man fihin. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin. Walakal hamdu walakal haqqun wa qaulukal haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wa nabiyyun haqqun Muhammadun wa sallallahu alaihi wasallam haqqun. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana waghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah. Innaka la tuflihul mi'ad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mubarakan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan baik, dan amal yang diberkahi. Ya Allah, bebaskanlah kami dari segala kegelapan, muliakanlah kami dengan cahayamu, bukakanlah pengertian ilmu kepada kami, serta bukakanlah untuk kami pintu-pintu anugerahmu, wahai Zat yang Maha Penyayang. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan keluarga dan anak-anak keturunan kami yang terbaik menurut Engkau ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah mereka pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beranjak ke acara berikutnya, yaitu sambutan dan arahan dari Ketua Umum BKTKI DMI periode 2017 sampai dengan 2024, Ibu Dr. Anda Hajah Siti Fatimah AMSH MM. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam wassalatu wassalamu ala asrofil anam wa ala alihi wa ashabil masobihi dhulam. Alhamdulillah, bersyukur kita hanya kepada Allah, Allah Rabbul Alamin, Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat barokahnya kepada kita semua, tiada henti-hentinya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh keluarganya. Yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kita syukuri, dari Ketua Umum PPDMI dan Waketum PPDMI dan juga Sekjen PPDMI dan seluruh dari keluarga PPDMI yang dirahmati Allah, yang sudah memfasilitasi kita, yang selalu mengadakan majelis ilmu setiap bulan di ruangan yang penuh berkah ini di lantai 2 PPDMI. Suatu keberkahan yang tiada hingga, sehingga kita bisa menyebarkan ilmu
yang bermanfaat untuk guru-guru kita yang dirahmati Allah. Yang kami hormati dan yang kami banggakan juga dari seluruh keluarga PPDMI, ya PPBTKI maksudnya, ya baik itu dari PP, ya pimpinan pusat, dari wilayah DKI, Banten dan juga wilayah Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bekasi. Ya. Yang kami hormati, yang kami banggakan juga saudaraku tersayang dari Ketua Umum PP Korps Mubalighoh, yaitu Ibu Suryati West yang setia hadir ya, di dalam Majelis Ilmu BPTKI. Yang kami hormati, yang kami banggakan juga dari Ketua Umum dari PP BKMM ya itu dan atau yang mewakilinya ya. Yang kami hormati pembicara kita hari ini yaitu Ustazah Sumaiyah yang menggantikan ya untuk keberadaan Ibu Dr. Anda Fahimah Askar ya, hari ini mendadak sakit. Semalam sampai jam setengah 10 masih teleponan sama ibu. Siap datang memberikan materi, memberikan CV. Ternyata itulah manusia ya, tidak dikehendaki, ternyata izin Allah ya, beliau sakit dan masuk rumah sakit, berhalangan hadir. Kita doakan sama-sama semoga Bu Fahimah segera sembuh kembali gitu ya, gitu. Ya niatnya sudah baik, sudah beberapa hari kontakan sama ibu terus ya, tetapi ternyata ya itulah kenyataannya gitu ya. Ya. Dan juga moderator kita hari ini Ibu Yulfa Khairani ya, semua berkah dikaruniai Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin. Hari ini Ibu ya, sebenarnya saya tadinya mau tampil berdua dengan ketum terpilih untuk periode 24-2029. Ternyata termasuk saya sendiri mau hadiri undangan Pak JK hari ini. Tapi waktunya bareng, mulai jam 2 ya, kan harus milih. Jadi akhirnya ya saya masih harus mementingkan untuk majelis ilmu ketemu dengan saudara-saudaraku yang ada di sini. Karena apa? Ya kemungkinan hari ini saya duduk di depan seperti ini, kemungkinan terakhir dan sekaligus pamitan dengan saudara-saudara semua untuk berdiri di depan ini. Selanjutnya saya insya Allah tetap datang, tapi bersama ibu-ibu duduk di situ ya. Kenapa? Ya karena kita kemarin barusan musyawarah nasional ya. Dari musyawarah nasional itu sudah menghasilkan kepengurusan baru untuk periode 24-29. Yang terpilih itu secara aklamasi itu Ibu Dr. Chandrawati ya, itu yang juga memang salah satu pendiri BPTKI ya. Jadi itu mungkin izin Allah ya. Ya sebenarnya calonnya banyak, ada 12 Bu ya. Cuman dari yang 12 itu yang paling senior memang Bu Chandra, kebetulan aja qadarullah gitu ya. Jadi ya usianya di bawah ibu, yang lain kan masih lebih muda-muda, ada yang beda 10 tahun, yang 12 tahun ya. Ya itu. Jadi memang ya qadarullah itu. Jadi kita sambut semuanya. Nanti mungkin Bu Chandra sekarang ikut rapat, nanti insya Allah tetap memberikan salam mesra kepada ibu-ibu. Jadi nanti kalau udah selesai acaranya ya, setelah pembicara Bu Chandra bisa turun antar menampakkan wajahnya ya, menunjukkan kepada ibu-ibu semua ya. Saya rasa dia udah akrab ya sama Bu Chandra karena juga beliau beberapa kali ngisi di BPTKI ini ya, insya Allah ya. Itu yang perlu saya sampaikan. Tapi nanti kalau ternyata bulan depan itu ya belum pelantikan, saya tetap masih harus mendampingi dari ketua yang baru, karena harus sahnya kalau setelah dilantik ya. Itu sah resminya untuk menjadi ketua umum. Selama belum dilantik itu masa transisi, saya masa transisi untuk berakhir, beliau masa transisi untuk menjadi resmi ya itu. Jadi dua-duanya pada masa transisi. Tapi kalau mau ternyata nanti sudah dilantik, insya Allah katanya kalau enggak akhir ini
bulan Oktober ini ya awal November katanya, tapi kadang-kadang semua itu tergantung dari izin Allah qadarullah. Ya kenyataan begitu. Bu Faimah yang sudah siap hadir di depan ibu-ibu, ternyata izin Allah ya beliau harus tertunda gitu ya. Yaitu jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya yang sudah memang 3 periode ya memimpin BPTKI ini selama 3 periode dari mulai 2012. Maaf, sebelumnya dong 2012 2017 itu periode kedua. 2012 sampai 22 diperpanjang sampai 24. Jadi sebelumnya itu berapa itu? 7. Ya, 2007 Bu. Itu saya memimpin untuk BKTKI. Nanti kalau ibu dengar loh kok BKTKI sih Bu Fat? Ya, setelah Munas nama Badan Pembina Taman Kanak-Kanak Islam itu diganti BKTKI, Badan Koordinasi Taman Kanak-Kanak Islam. Ya kenapa? Karena memang sebenarnya itu kembali kepada nama asli yang pertama. Ya, yang pertama tahun dari 1979 ya. 79 itu berarti kan 45 tahun yang lalu ya, bulan April ya. Bulan April kemarin itu 45 tahun usianya BKTKI itu ya. Nah, itu karena kemarin kita menghargai dari permintaan dari DMI namanya BPTKI. Tapi begitu kita mendaftarkan notaris secara resmi menjadi organisasi yang legal formal, tapi namanya ternyata tidak dibolehkan untuk BPTKI. Kalau BPTKI itu harus di bawah yayasan, sedang kita di bawah organisasi otonom Dewan Masjid Indonesia. Harus diganti namanya Badan Koordinasi. Jadi Badan Koordinasi Taman Kanak-Kanak Islam yang disingkat dengan BKTKI. Jadi kalau tadi lagunya awalnya BPTKI Jaya menjadi apa? BKTKI Jaya. Kan nggak banyak kan gantinya ya. Hampir sama kan kayak dulu ya, dulu awal. Kalau yang ikut BKTKI dari awal tahu ya, tahu bahwa memang dulu memang BKTKI Jaya, tapi sekarang BPTKI Jaya kembali lagi ke BKTKI Jaya. Ya semua qadarullah. Tetapi apapun namanya, ya apapun namanya, mau BPTKI mau BKTKI ya, itu kita kembali tetap visi misi dari BKTKI ini tidak akan berubah ya. Tetap menyiapkan anak-anak usia dini yang berakhlak karimah, akhlak mulia. Akhlak mulia. Tidak bisa ngomong yang tidak diridhoi Allah. Anak-anak kecil pun ya, ini ngomongnya harus yang baik-baik. Maka karena memang kita ini para pendidik soleh dan solihah semuanya itu jadilah cermin bagi anak-anak kita. Caranya gimana? Ya udah, anak-anak mau keliru ngomong apapun, sampai maaf ya, ada sampai terlontar karena dengar dari tetangga, dari teman-temannya ya di luar keluarga itu menyebutkan salah satu binatang misalnya, kita tidak boleh memukulnya, kita tidak boleh mencubitnya, tetapi tetap kembali lagi astagfirullahaladzim, anak cantik, anak ganteng, anak soleh, anak solihah, calon ahli surga ya, tetap kita mengarahkannya yang positif. Ini nanti akan diperjelas dari pembicara kita untuk ini ya seterusnya. Jadi itu ibu-ibu ya, makanya saya betul-betul berpesan, siapa tahu hari ini saya berbicara di depan ini secara formal memberikan arahan dan sambutan selaku ketua umum itu terakhir artinya bukan berarti terakhir mengakhiri hidup, tetapi insya Allah terakhir berbicara di depan ibu-ibu semua. Tapi saya akan tetap datang, insya Allah setia. Karena saya sudah di depan nasional, saya bilang saya berniat mewakafkan diri saya ke BKTKI sampai Allah menjemputku. Ya, itu komitmen harus dipertanggungjawabkan. Saya di depan seluruh
ya dari peserta musyawarah nasional kemarin. Kenapa? Supaya saya bertanggung jawab sama omongan saya. Saya konsekuen. Jangan sampai ya karena memang kekecewaan pada teman-teman di kepengurusan akhirnya saya keluar aja deh. Tapi kita udah nggak nyaman, jangan. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Karena memang dalam organisasi wanita mayoritas ini rawan sekali Bu, sangat rawan ya untuk kadang-kadang mendapatkan fitnah, maaf saja, kadang-kadang mendapatkan kesel dari omongan-omongan dari teman-teman kita sesama pengurus. Pernah nggak Bu kira-kira? Ya pernah ya. Tetapi kembali lagi, yakinlah percaya. Kalau kita merasa terfitnah, kalau kita merasa terzalimi dan kita tidak melakukan sesuatu, percayalah Allah tidak pernah tidur. Allah mendengar. Maka yang akan kita peroleh adalah kiriman pahala dari orang yang memfitnah kita, orang yang menzalimi kita. Dan apalagi pencabutan dosa-dosa kita dikirim kepada yang menfitnah, yang menzalimi diri kita. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa di BKTKI ini kita semuanya saling bersilaturahim karena Allah. Ya, kita semuanya saling memberi maaf kalau ada kesalahan teman, ya. Ini kita saling mengingatkan, itu yang paling penting. Dan yang perlu sangat saya ingatkan, ya, kita dalam menghadapi hidup ya yang kita tidak tahu sampai kapan nggak tahu. Bu Fat sendiri sampai kapan nggak tahu. Apa 10 tahun lagi, apa kira-kira seminggu lagi, ya apa 15 tahun lagi, nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Karena kenapa? Kenyataan. Ternyata Bu Fat itu punya 9 saudara, ya yang tadi nomor 7, sekarang menjadi nomor 1. Tahu nggak maksudnya? Karena kakak-kakak itu satu-satu dipanggil Allah. Kemarin ya Ibu Hidana salah satu juga pendiri BPTK ini yang dipanggil terakhir sama Allah itu nomor 5 ya. Nah itu saya luar biasa sedihnya. Makanya tanggal 24 Maret akhirnya Ibu Fat qadarullah kecelakaan ya, terpleset di kamar mandi 6 bulan Ibu Fat nggak bisa jalan. Tapi sekarang udah bisa jalan lagi, alhamdulillah. Karena berdoa semua saudaraku semua yang ada di sini, semuanya, ya, itu banyak sekali yang mendoakan ibu, ya. Ya itulah kenyataan di dalam hidup ini seperti itu, ya. Dan yang terakhir lagi, ya, saya sampaikan bahwa sebaiknya kita mengikuti tuntunan Rasul setelah sholat. Itu kita membaca Sayyidul Istighfar. Udah bisa semuanya? Ayo sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u laka bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Nah, itu Rasul mengucapkan doa itu sekurang-kurangnya 15 kali ba'da sholat. Berarti minimal berapa kali dalam satu hari ya? 75. Kan kali 5. Ya, belum kalau ditambah lagi waktu duha, belum lagi ditambah lagi tahajud, ya. Berarti minimal Rasul itu. Tapi untuk kita semua jangan sampai terlupakan doa itu, rajanya istighfar. Mohon ampun kepada Allah yang setulus-tulusnya, yang ikhlas-ikhlasnya, ya. Ibu ya. Ya, mudah-mudahan kita masih tetap selalu ketemu dalam kedamaian, kemesraan, keharmonisan di dalam organisasi ini yang kita cintai, ya. Nah, saya akan mengucapkan salam BKTKI, tapi kalau misalnya BPTKI apa jawabnya? Jaya. Sekarang saya tambahkan BPTKI sehat.
cerdas, ceria. Ya, satu lagi apa? Akhlakul karimah, berakhlakul karimah. Ya, berakhlakul karimah. Sehat, cerdas, ceria, berakhlakul karimah. Ya. BKTKI sehat, cerdas, ceria, berakhlakul karimah. Sekali lagi. Cerdas, sehat, cerdas, ceria, berakhlakul karimah. Ayo sama-sama. BKTKI sehat, cerdas, ceria, berakhlakul karimah. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf segala khilaf lahir batin dari kepemimpinan Ibu selama ini, selama 3 periode. Pasti banyak khilafnya, pasti banyak kurangnya. Tapi Allah yang maha membimbing kita. Ayo. Selamat datang Ibu Aim Fatwa. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Hajah Siti Fatimah atas sambutan dan arahannya. Saya sapa dulu pemirsa hadirin di studio. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. BKTKI sehat, cerdas, berakhlakul karimah. Masya Allah. Baik, para hadirin dan pemirsa majelis ilmu yang berbahagia, guru adalah pendidik profesional. Karena walaupun tidak dinyatakan secara langsung, ia telah bersedia untuk menyetujui dan menanggung sebagian tanggung jawab pendidikan yang menjadi beban orang tuanya. Peranan guru sangat berpengaruh dalam mendidik. Guru dituntut memiliki akhlakul karimah untuk menjadi teladan bagi siswanya. Majelis Ilmu BKTKI DMI mengangkat tema pendidik anak usia dini formal dan informal sebagai teladan utama dalam mewujudkan terbentuknya dasar-dasar iman, Islam, dan akhlakul karimah. Dan itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ibu Ustazah Sumayah Ba'du LCMA. Beliau lahir di Solo pada tanggal 28 Februari, tempat tinggal di Rawa Domba Duren Sawit, Jakarta Timur. Lahirnya tidak disebutkan tahunnya. Beliau lulusan Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Aktivitas beliau sekarang adalah mengajar di beberapa majelis taklim. Baiklah para hadirin, kita beri aplaus yang meriah kepada Ibu Ustazah Sumayah Ba'du LCMA. Kepada Ibu dipersilakan. Sebentar, saya mempersilahkan Ibu Nurjaya Fatwa untuk berdiri. Lihatkan wajahnya di depan semuanya. Ini adalah pendiri BPTKI juga sama-sama saya, ya. Beliau itu ya. Insya Allah ke depan beliau akan aktif terus kok, ya. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ketua PPDMI Bapak Dr. Andes Dr. Muhammad Yusuf Kalla dan jajarannya, kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Hajah Siti Fatimah AM SH MM, Masya Allah, luar biasa, senior yang selalu semangat ya, luar biasa. Insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan diberkahi dalam kehidupannya insya Allah. Selaku Ketua Umum BPTKI, karena belum dilantik ya Bu yang baru. Kepada yang terhormat Ketua Umum BKMM DMI Ibu Dr. Hajah Nurdiati Akma MSI. Kepada yang terhormat Ketua Umum Korps Mubalighah Ibu Hajah Uwais ya. Ya. Bu. Kemudian Ibu Nurjannah ya, AM Fatwa yang terhormat, dan juga ibu-ibu semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Dan tentu kita doakan, tidak kita lupakan kepada Ibu Hajah Fahimah Askar yang menyampaikan salamnya kepada ibu-ibu semuanya. Dan mohon maaf ini tergantikan ya Bu ya, padahal kita mungkin sudah kangen sama Ibu Fahimah, tapi mudah-mudahan yang kita sampaikan nanti mohon maaf kalau kurang optimal. Izin kepada ibu-ibu semuanya, saya orangnya nggak bisa diem, ya mau berdiri. Boleh? Tadi untuk tema yang disampaikan, mungkin saya hanya akan menggarisbawahi beberapa saja. Ya. Karena tema yang disampaikan adalah terkait fungsi pendidik. Ya, kita sebagai pendidik baik formal, non formal, informal, ya. Tapi kita sebagai ibu juga adalah sebagai pendidik. Kita sebagai warga masyarakat juga sebagai pendidik. Yang pertama kali yang ingin saya sampaikan adalah mari kita mendidik dengan cinta. Mendidik dengan cinta. Kalau tanpa cinta mungkin tercapai targetnya, tapi ya hasil atau outputnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Ada orang yang tiap hari dimarahin ketika dia salah mengerjakan. Apakah dia dapat nilai yang bagus? Mungkin dapat nilai yang bagus, tapi setiap saat dia benci kepada gurunya. Maka yang saya nilai dari pendidikan ala Rasulullah SAW adalah cinta tanpa batas. Itu yang poin pertama Bu. Cinta tanpa batas. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Zaid bin Harithah. Adakah tahu ibu-ibu siapa Zaid bin Harithah? Tidak tahu? Zaid bin Harithah adalah anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Dapat dari mana si Zaid bin Harithah itu? Dia ada di suatu kabilah, ternyata ada perampok. Ya. Perampok itu kalau nyerbu sebuah kabilah, diambil semua yang berharga, baik harta ataupun manusia, karena pada saat itu manusia itu ada harganya, bisa dijual dan dibeli. Termasuk si Malang Zaid ini, dia diperbudak, diambil, kemudian dijual, dibeli oleh keluarganya Siti Khadijah. Dari keluarganya itu dihadiahkan kepada Khadijah, maka dia tinggal di rumahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari ibunya menangis, manalah anakku? Cari, coba di mana? Cari di mana, nggak bisa tidur. Namanya anaknya direbut ya Bu. Hidupkah, matikah? Sampai dia dengar bahwasanya, oh udah ketemu, ada di keluarganya Muhammad bin Abdullah. Masya Allah. Di mana? Di kota Makkah. Maka sang bapak dan sang paman pun datang untuk menjemput Ananda. Ibu-ibu di sini yang anaknya di pesantren ngerti banget tuh, gimana rasanya udah lama nggak ketemu, terus kita mau ketemu. Itu di pesantren aman, ya insya Allah ya. Ini nggak tahu di mana, antah berantah. Maka akhirnya pun sang paman dan sang ayah datang. Dia bawa harta yang banyak, dia bilang,
wahai Muhammad, saya dengar anak kami ada sama engkau. Ini harta yang banyak, silahkan ambil, yang penting anakku pulang bersamaku. Ibunya udah nangis setiap hari katanya. Terus kata Nabi Muhammad SAW apa? Tar, tunggu dulu. Kalau harta simpen aja, saya nggak butuh. Tapi saya mau memastikan kepada si Zaid bin Harithah, apakah betul dia lebih senang untuk pulang ke rumahnya atau pilih tinggal bersamaku? Bayangkan itu, Bu. Pikiran kita apa? Mau pulang dong, udah lama gak ketemu sama mama, gitu kan? Kalau seandainya Zaid bin Harithah lebih memilih untuk pulang, maka silahkan harta ini ambil. Tapi kalau Zaid memilih untuk tinggal bersamaku, maka insya Allah aku termasuk orang yang amanah. Dan ini ternyata kejadian rasanya tidak akan terulang seumur sejarah. Kenapa, Bu? Ketika Zaid dipanggil, ketemu, ngelihat ada bapaknya sama pamannya di situ, pelukan, nangis-nangisan, segala macam, bisa kita bayangin dramanya kayak gimana. Ya kan? Setelah nangis-nangis yang panjang itu, udah reda, Nabi bilang begini, Zaid, kamu kenal dua orang ini? Kenal. Ini yang ini bapakku, yang ini pamanku. Zaid, ayahmu, pamanmu datang ke sini dengan niat baik, ya, mau ngajak kamu pulang. Tapi sebelum saya izinkan, saya mau bertanya kepadamu, kamu lebih senang tinggal di sini sama aku, apa mau pulang? Silahkan, bebas, nggak perlu pakai harta, nggak perlu pakai tebusan. Ibu tahu jawabannya apa? Jawabannya apa? Karena dia bilang, saya lebih pingin tinggal di sini bersama engkau daripada pulang ke rumah orang tuanya. Subhanallah. Hal itu tidak mungkin terjadi kalau bukan karena cinta tanpa batas. Bu, bilang iya dong yang kompak. Bu, jadi ini tidak akan terulang sama sekali di sepanjang sejarah. Ketika seorang anak yang diperbudak, dan pada saat itu masih jadi budaknya Nabi Muhammad SAW, itu lebih senang tinggal sama tuannya daripada pulang ke rumah orang tuanya. Masya Allah. Ya, ini tidak akan terulang dalam sejarah. Sampai pamannya sama bapaknya semuanya menampar pipi. Waihak ya Zaid, waihak ya Zaid, waihak ya Zaid. Celakalah kau. Apakah kamu lebih ridho dengan perbudakan daripada merdeka dan pulang bersama orang tuamu? Subhanallah. Kamu lebih ridho menjadi budak daripada pulang ke rumah orang tuamu. Pasti dimasakin yang enak-enak gak, Bu? Udah jadi raja deh. Tapi itulah yang terjadi. Apakah kita berhenti atau diteruskan ya? Diteruskan karena suaranya tidak masuk. Ya. Diteruskan. Dilanjutkan ya. Oke, saya ikut MC ya. Jadi inilah yang disebut dengan cinta tanpa batas. Tidak mungkin Nabi mendidik Zaid itu kalau bukan karena cinta tanpa batas. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi Nabi bilang apa? Kalau seandainya Zaid lebih memilih tinggal bersamaku, maka aku insya Allah menjadi orang yang amanah apabila dititipin sesuatu. Karena bahagia dengan pilihan Zaid, maka Zaid pun digandeng, dibawa ke depan Ka'bah. Kemudian dia bilang, Nabi bilang apa? Wahai ahli Makkah, saksikanlah. Ya. Wahai warga Makkah, saksikanlah bahwasanya mulai hari ini Zaid itu bukan budakku tapi anakku. Kalian panggil Zaid bin Muhammad bukan Zaid bin Harithah. Ya, sebelum ada larangan pengangkatan anak yang bernasab kepada
bapak angkatnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang pertama poin yang ingin saya sampaikan adalah cinta tanpa batas. Ya. Yang kedua, tadi sempat disampaikan luar biasa oleh ibunda kita, bahwasanya ada nasihat untuk pendidik. Ya, kita sebagai pendidik ada beberapa nasihat. Ini saya sarikan dari buku Al-Atfal Al-Muz'ijun milik Dr. Mustafa Abu Sa'id. Beliau menyampaikan 3 hal paling tidak bekal untuk seorang pendidik. Yang pertama, bertindaklah sebagai pendidik yang positif. Bertindaklah sebagai pendidik yang positif, yang memperbaiki, yang mengajarkan, yang mengobati, itu semua positif. Bukan yang negatif, yaitu apa? Yang menghakimi, yang menuntut, yang memandori. Kita seringnya ya bersikap menjadi seorang pendidik yang negatif. Dengan menghakimi, oh berarti kamu begini, oh kamu berarti begini, oh kamu berarti nggak dengerin Umi misalkan. Ya, kita sering seperti penuntut umum karena sangat hafal dengan kesalahan-kesalahan anak didik kita. Dan kita sering memandori perintah-perintah, nyuruh-nyuruh. Ya, kita disuruhnya padahal menjadi seorang pendidik yang positif, yang memperbaiki, yang mengobati, yang mengajarkan, yang memberitahu. Itu pesan pertama. Pesan yang kedua adalah jadilah sumber kebahagiaan, jangan jadi sumber kebencian ataupun kesedihan anak. Barangkali saya kasih contoh di ruang lingkup keluarga. Ini anak udah capek, setiap ketemu sama orang tuanya disuruh ngambilin tas, disuruh ngambilin HP, disuruh ngambilin charger. Kira-kira ini anak setiap deket sama orang tuanya, kerjaannya disuruh-suruh. Mau deket apa mau jauh, Bu? Mau jauh. Cariin kacamata, cariin charger, ya Kak? Jadi kita itu jadi sumber, bukan sumber kebahagiaan bagi anak. Kalau kita jadi sumber kebahagiaan, anak itu mau nempel terus. Seneng kalau ngomong sama Umi, seneng kalau cerita sama Umi. Ya. Yang ketiga adalah, meskipun kadang-kadang kita dapatkan ya, tadi kata Ustadzah juga, kita dapatkan kata-kata yang mungkin kurang baik. Atau sikap yang kurang baik dari anak didik kita. Namun yakinilah, di balik sikap anak yang zahirnya buruk, sebenarnya tersimpan anugerah atau prestasi atau kecerdasan. Ketika misalkan dia bersikap buruk, kelihatannya sikapnya buruk, yaitu mukul. Berarti positifnya apa? Dia anaknya kuat, berarti anaknya pemberani. Ya Bu, jadi zahirnya kelihatannya buruk, tapi sebenarnya ada potensi kebaikan yang belum muncul. Yang kita sebagai pendidik bertugas untuk memunculkannya. Kesalahan rasanya semua orang bikin kesalahan. Namun itulah peluang kita sebagai pendidik untuk mengambil peran, mengajarkan mana yang baik, insya Allah. Pertanyaan. Jadi kita harus menanamkan nilai dong kepada anak kita. Betul Bu? Akhlak, nilai, value. Saya pernah mendengar ceramahnya Dr. Tariq Suwaidan, ya, ulama Kuwait. Dia berkata apa? Kita ini, mohon maaf ini penting sekali ibu-ibu sekalian. Kadang-kadang menganggap yang disebut dengan akhlak adalah akhlak timur saja. Dan kita melupakan akhlak positif dari barat. Halo ibu-ibu? Akhlak ketimuran ini luar biasa kita tanamkan kepada anak kita. Contoh, bagi orang Jawa, saya orang Solo, kalau ada orang yang lebih tua di depan kita, kita akan nunduk.
Akhlak ketimuran juga adalah sopan santun, tutur kata yang baik, menyayangi, dermawan. Bahkan Timur Tengah misalkan, akhlak ketimuran ya. Timur Tengah itu kalau ada tamu disembelihin kambing, makan. Iya enggak? Itu akhlak timur. Tentu kita tidak mengabaikan akhlak ketimuran. Tapi yang salah adalah ketika kita menganggap yang namanya akhlak dan nilai hanyalah orang timur yang punya dan orang barat nggak punya nilai ini. Dikotomi antara nilai-nilai timur dan barat itulah yang harus kita perbaiki. Bukankah di barat ya ada value dan nilai-nilai yang positif? Bukankah disiplin itu bagian dari akhlak yang baik? Menghargai waktu itu bagian dari akhlak yang baik. Bukankah menghormati ilmu pengetahuan itu adalah bagian dari akhlak yang baik? Bukankah bermusyawarah untuk mufakat itu adalah bagian dari akhlak yang baik? Mengapa ketika kita ingin menanamkan akhlak, maka kita konsentrasi hanya akhlak timur dan kita mengabaikan akhlak barat? Tentu kita tidak sepakat dengan akhlak-akhlak yang negatif, seperti pergaulan bebas dan seterusnya. Kita nggak akan bahas itu. Tapi ada akhlak-akhlak timur yang harusnya kita juga tanamkan kepada anak-anak kita. Setuju Ibu? Dari sini kita ketahui bahwasanya sumber kemunduran umat ini diantaranya adalah dikotomi antara akhlak barat dengan akhlak timur. Oke? Oke, sekarang karena pendidik, maka kita ingin dong tahu bagaimana caranya menanamkan nilai-nilai ini, baik nilai timur atau nilai barat yang positif. Apakah kalau kita menjawab PMP atau PPKN sekarang, otomatis tercermin dalam kehidupan kita? Contoh, ada soal, di manakah perilaku berikut ini yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila misalkan? Membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah sembarangan, membuang sampah di kali misalkan. Maka dengan mudah kita akan memilih yang mana? Sangat mudah. Tapi apakah ketika kita mengetahui bahwasanya yang benar adalah ini, otomatis nilai itu tercermin dalam kehidupan kita? Tidak, itu ada gap yang luar biasa. Kita dari dulu pelajaran PMP, PPKN adalah paling mudah. Kenapa? Pilih yang paling bagus. Pilih yang paling positif. Tapi apakah itu maknanya tercermin dalam kehidupan kita? Tidak. Ini butuh proses. Karena ini tidak hanya pengajaran, ini juga pendidikan ibu-ibu sekalian. Apalagi ibu-ibu sekalian sebagai guru. Ya. Yang tadi tidak hanya teori yang didapatkan, tapi bagaimana menanamkan nilai. Saya di sini mencatat bahwasanya terkait dengan nilai-nilai harus ada porsi yang lebih besar dan ada porsi yang lebih sedikit. Ternyata nasihat, teori itu porsinya paling sedikit. Tapi kita paling banyak melakukannya. Kamu jangan begini, kamu kalau ini begini. Nasihatnya luar biasa banyaknya, teorinya begitu banyaknya. Padahal dalam penanaman nilai, ini saya ambil sumbernya, lupa saya, maaf. Tapi porsinya adalah seperti piramida yang terbalik ibu-ibu sekalian. Porsi paling kecil adalah teori. Porsi paling kecil adalah nasihat. Buat apa kata-kata? Kalau bertentangan dengan perbuatan bahkan. Jadi porsi terkecil adalah teori. Kemudian di atas itu ya, ada yang disebut dengan konsistensi dan pengulangan. Setelah mereka dapat teori, D harus menjaga kebersihan atau tentang kedisiplinan, teorinya dapat. Maka kita sebagai pendidik yang kita lakukan adalah apa? Konsistensi dan pembiasaan, pengulangan. Sehingga terbentuk menjadi habit. Ya.
Setelah itu, porsi yang lebih besar lagi karena piramidanya terbalik adalah hargai dan motivasi. Berikan motivasi, berikan penghargaan. Meskipun ini masih belum sempurna, namanya juga belajar, namanya juga menanamkan. Kalau kita bilang, Dek, kalau sudah makan, maka piringnya diletakkan di tempatnya. Yang diletakin cuman piringnya, sendoknya enggak. Hargailah proses. Tidak apa-apa. Yang penting tujuannya, nilainya sudah mulai tumbuh. Jadi yang ketiga apa tadi, Bu? Bu. Ya, hargai dan motivasi. Dan porsi yang paling besar, karena ini piramida terbalik, yang porsi yang paling besar adalah tak lain dan tak bukan ketauladanan. Ketauladanan. Coba bayangkan anak kita ketika dia pulang dari sekolah, misalkan orang tuanya ngasih tahu, Dek, kalau sama temennya yang baik, kalau kamu punya permen doa berbagi, kalau dia ngajain berantem kamu abaikan saja, jangan direspon. Kita nasihatin seperti itu. Ternyata sampai rumah setiap hari dia ngelihat bapaknya, emak-emaknya berantem mulu. Padahal nasihatnya ibunya apa tadi? Jangan berantem. Menurut ibu, yang lebih kena ke dirinya yang mana? Itu tadi, piramida terbalik. Nasihat itu porsinya nggak perlu banyak. Tapi ketauladanan itu nomor 1. Seperti siapa? Seperti contohnya Abu Nawas. Abu Nawas nasihatin orang, dia nggak peduli. Tapi begitu melihat ada rekannya yang dikuburkan, melihat langsung itu lebih efektif daripada kata-kata. Perbuatan satu orang itu lebih berefek daripada nasihat dan kata-kata. Jadi demikian harusnya kita memahami pendidikan. Terakhir apa enggak nih? Berapa menit lagi? Boleh dilanjutkan? Berapa menit? 10 menit. Soalnya saya kalau udah dikasih mic, Bu, semangat, Bu. Jadi suka lupa waktu. Kita pendidik ini anak usia dini ya? Oke, saya mau tanya. Siapakah yang paling berperan atau apakah yang paling berperan dalam penanaman akhlak dan nilai? Pilih salah satu, saya sebutkan. A, keluarga. B, sekolah. C, teman. D, medsos. Kayaknya kompak banget keluarga. Untuk zaman sekarang pun masih keluarga? Berubah kan? Oke, saya ulangi pertanyaannya. Saya minta nanti yang jawab A angkat tangan ya, yang B angkat tangan, yang C angkat tangan, yang D angkat tangan. Jangan angkat tangan 2 kali. Berikut ini siapakah atau apakah yang paling berperan dalam penanaman nilai? A, keluarga. Siapa yang menjawab keluarga angkat tangan? Oke, turunkan. B, sekolah. Angkat tangan. Sedikit sekali sekolah. Hah? Sekolah itu lingkungannya ada guru, ada murid. Oke. Yang C, teman. Teman gak berpengaruh menurut Ibu? Pengaruh, tapi porsinya apakah paling berpengaruh? Oke, yang D, medsos. Siapa yang setuju angkat tangan? Medsos. Oke, cukup. Tapi Ibu bilang semuanya memiliki peran. Ternyata peran yang paling berpengaruh adalah berdasarkan segmen usianya. Usianya. Ketika dia masih kecil sekali, tentu bukan medsos. Kecil sekali loh Bu, baru lahir. Ya, masih balita misalkan. Maka keluargalah yang berperan
paling besar bagi anak tersebut. Ketika dia sudah mulai masuk ke sekolah, ya, maka sekolahlah bisa jadi yang lebih berperan untuk anak tersebut. Ketika dia sudah lebih dewasa lagi, remaja, sudah punya peer group, sudah ada teman-temannya, ternyata kata-kata orang tuanya kalah. Karena apa? Dia bilang, kata temanku gini kok. Jadi orang tuanya kalah daripada temannya. Dan yang berikutnya adalah medsos ketika dia sudah usianya lebih tua lagi. Jadi setiap usia memiliki pengaruh yang lebih berat daripada yang lainnya. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, karena tadi 10 menit saya ingin tutup sedikit saja. Ibu-ibu tahu siapakah Kaisar Hirohito? Ada yang tahu? Kaisar Jepang, dari namanya udah jelas, tapi siapa dia? Kaisar Hirohito adalah Kaisar Jepang ketika terjadi ledakan yang dahsyat di Hiroshima dan Nagasaki. Kalau tidak salah 15 Agustus tahun 1945, 2 hari sebelum kemerdekaan Indonesia. Kaisar Hirohito memimpin Jepang. Pada saat itu fokus utama Jepang adalah penaklukan wilayah yang baru. Mengambil apa yang bisa diambil dari hasil bumi dan seterusnya. Itu renstranya. Ya, rencana strategisnya Jepang. Fokus kepada pembukaan wilayah-wilayah yang baru termasuk di Indonesia, ya, kemudian mengambil hasil bumi mereka. Supaya apa? Supaya menjadi pemimpin dunia. Ternyata dia memiliki musuh. Musuhnya namanya Sekutu. Tanggal 15 Agustus jatuh bom yang dahsyat di Hiroshima dan Nagasaki. Pada saat itu Kaisar Hirohito benar-benar luluh lantah. Benar-benar luluh lantah. Dan dia sudah mendapatkan telepon, ya, calling, ya. Sesudah Hiroshima dan Nagasaki, besok Istana Kaisar. Cor lebur, Istana Kaisar. Kemudian setelah berpikir panjang, nih seorang pemimpin nih, kita belajar bagaimana seorang pemimpin. Setelah berpikir panjang, dia bilang kepada ajudannya apa? Tolong kumpulkan, hitung berapa jumlah guru. Berapa jumlah guru yang tersisa, yang gak kena ledakan bom atom. Yang masih selamat berapa? Saya ingin tahu. Kata ajudannya apa? Kata ajudannya, Kaisar, Anda tidak perlu khawatir. Kami ini, senjata kami masih mampu melindungi Anda. Gak perlu kita bantuan dari tenaga guru. Cukup kami bisa membela Anda tidak akan tergores. Bukan, saya tidak khawatir dengan keselamatan diri saya. Saya sudah sadar. Bu, perhatiannya ke sini. Kata Kaisar Hirohito apa? Saya sudah sadar. Saya sadar, ya, bahwasanya kita tidak punya pengetahuan sama sekali terkait bom atom. Maka kita menuju arah yang salah. Kita mau menang-menangan di dunia, pembukaan wilayah baru, mengambil hasil bumi, itu salah. Kita sama sekali tidak tahu, kita bukan kaum yang belajar, kata dia. Jepang, Bu. Kita sudah salah. Langkah kita salah. Maka saya ingin mengumpulkan para guru dalam rangka apa? Ayo kita menjadi bangsa yang belajar. Luar biasa. Hidup guru. Allahu Akbar. Luar biasa. Bagi saya, seorang Kaisar Hirohito dengan kondisi terhimpit, pasti psikologinya luar biasa tuh Bu, ketika bom itu meledak.
rakyatnya seperti itu, dia membuat pengumuman di radio yang pada saat itu satu-satunya informasi. Di radio dia bilang begini, pernyataan bahwasanya Jepang telah menyerah kepada sekutu. Rakyat Jepang semuanya duduk berlutut di depan radio, seolah-olah mendengarkan fatwa dari dewanya yang dianggap oleh mereka. Bu, jawab ya yang kompak. Bu, kalimat menyerah kepada sekutu itu adalah kalimat yang haram bagi orang Jepang, Bu. Haram bagi orang Jepang. Kenapa? Lebih baik mati daripada harus menyerah. Lebih baik harakiri daripada harus menyerah. Ini sebuah langkah yang luar biasa, tidak mudah. Saya mendengar Dr. Jasim Sultan menyimpulkan 3 hal. Jepang bangkit dari luluh lantahnya karena 3 hal. Pertama, dia berusaha untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama adalah, apa yang menyebabkan negara lain itu tega-teganya sampai menjatuhkan bom yang paling menyengsarakan? Apakah komunikasi kita tidak baik? Apakah hubungan kita tidak baik? Kok setega itu sih? Dia berusaha untuk menjawab itu, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua yang berusaha untuk dijawab adalah, kemana kita pada saat sekutu belajar dan menemukan tentang teknologi bom atom? Kira-kira apakah kita lagi scrolling IG? Atau kita lagi tidur siang? Kita lagi kemana? Pada saat mereka belajar dan menemukan teknologi, kita lagi ngapain? Jangan-jangan kita lagi berantem di grup WA, betul nggak? Jangan-jangan kita lagi nge-share sesuatu yang hoax dan capek ngurusin orang-orangnya ini. Kemana kita? Jadi mereka mampu menjawab pertanyaan kedua. Kemana kita pada saat mereka sekutu mampu menguasai teknologi bom atom? Coba bayangin. Dan pertanyaan ketiga, kemana akademisi kita yang harusnya mengingatkan kita bahwasanya kita melangkah ke arah yang salah. Mau menang-menangan dalam peperangan dan menjadi penguasa dunia, mengambil hasil bumi, itu adalah langkah yang salah. Maka saya mengajak para guru di sini, ayo kita sadar. Kita nggak boleh kayak gini. Kita tidak boleh seperti ini. Kita tidak boleh membedakan antara ilmu agama dan ilmu umum. Kita tidak boleh membedakan antara akhlak barat dan akhlak timur. Semua akhlak kita kok. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Terakhir, saya minta jawaban yang jujur. Kalau kita ambil startnya sama, yaitu bulan Agustus tahun 1945, dan kita ambil finishnya hari ini, kira-kira yang sampai duluan Jepang atau Indonesia? Gak usah dijawab. Jawab dalam hati. Jawabannya adalah kepada tindakan kita semua sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Mau gak kita menanamkan itu? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, waktunya udah habis. Sayangnya semangat luar biasa. Tapi insya Allah ini menularkan kegelisahan kepada ibu-ibu semuanya. Dan kita akan menjadi semangat lagi insya Allah dalam melaksanakan apa yang bisa kita laksanakan. Dan insya Allah dari anak-anak ibu ini, coba ibu bayangkan, anak-anak ibu yang ibu ajar di TK itu 10, 15, 20 tahun lagi adalah yang akan mengisi kabinet, adalah yang akan mengisi anggota dewan, adalah orang-orang yang akan membuat perubahan di Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga kita juga semangat nih seperti pembicara kita pada hari ini. Baik para hadirin, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab.
Silakan dimulai dari dua orang penanya dari sebelah kanan saya dan kiri. Ada yang mau bertanya, silakan. Dua orang penanya. Ya, silakan Ibu. Sebutkan nama dan asalnya dari wilayah mana. Terima kasih, nama saya Siti Arofa dari Tangerang Selatan. Terima kasih tutor yang saat ini baru saja saya dengarkan membuat saya semakin semangat. Yang perlu saya sampaikan dan saya tanyakan, penerapan kurikulum Merdeka adalah salah satu yang saat ini para guru dan pendidik hadapi. Nah, bagaimana untuk menanamkan kepada peserta didik untuk mendapatkan siraman yang luar biasa banget untuk diterapkan, diaplikasikan dalam lingkungan keluarga. Mohon untuk masukannya pada kesempatan ini, yaitu pemateri yang mungkin bisa membantu para guru yang menerapkan kurikulum Merdeka. Terima kasih. Ya baik. Ada lagi Ibu yang mau bertanya? Satu penanya lagi. Ada? Ya silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanya. Masya Allah, terima kasih, jazakallah khair untuk ilmunya Ustazah untuk hari ini, begitu semangat untuk ke depan kita sebagai guru membimbing, membina anak-anak kita. Ustazah, dari pemaparan tadi Ustazah, saya ingin bertanya, kita ingin sekali ya, yang tadi Ustazah bilang, harus menelurkan anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang dimana kita harus maju selangkah dari negara-negara lain, atau kita harus memimpin dunia dengan ilmu akhlak yang kita miliki. Tetapi Ustazah, kita lihat di kanan kiri kita banyak sekali yang tidak mendukung kita. Begitu banyaknya di medsos, anak-anak kita sudah membuka yang namanya medsos, gambar-gambar atau yang tidak perlu mereka lihat ada di situ. Semuanya ada. Orang tua sekarang sibuk bekerja, kadang-kadang yang mereka dititipkan oleh pembantu yang ilmunya itu tidak sepadan dengan orang tuanya. Yang saya ingin tanyakan, kita sebagai guru, sebagai pendidik, apa yang mesti kita lakukan untuk menciptakan anak-anak yang berkarakter tersebut agar kita bangsa Indonesia lebih maju dari negara-negara lain. Gitu aja Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu, silakan dijelaskan. Saya Bu Penny Suryaningsi, saya dari Jakarta Barat, Kepala Sekolah TK Islam Nurul Fajri, insya Allah. Baik, silakan Ibu Ustazah Sumaya. Ibu yang jawab yang pertama. Iya. Ya. Untuk pertanyaan pertama, saya mana tadi yang bertanya ya? Iya. Saya terus terang belum menguasai terkait kurikulum Merdeka. Jadi nanti dibantu insya Allah. Ya. Namun kalau kita sudah sadar, sudah tahu kita mau ngapain, mau kurikulumnya seperti apapun, tetap orang yang menyampaikan. Kita. Kalau saya karena background saya syariah, jadi nggak terlalu paham terkait dengan pendidikan. Ya, kalau dulu Imam Malik, seingat saya, itu dinasehati oleh ibunya, ya Malik, dia dikasih imamah ya, dikasih pakaian seperti pakaiannya Tholibul Ilmi, kemudian dia berpesan, idhab ila Rabi'ah wa ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Wahai Malik, berangkatlah kamu kepada gurumu Rabi'ah dan belajarlah terlebih dahulu tentang adabnya sebelum ilmunya. Ambillah dulu dari gurumu itu tentang adabnya,
sebelum ilmunya. Kalau tadi akhlak pertama takrif dikenalkan dulu, ini loh akhlak yang baik, ini yang tidak baik. Itu baru teori, tapi kemudian dalam interaksi dia melihat, oh gurunya seperti ini, oh muridnya seperti ini. Dia bercermin kepada orang-orang yang ada di sekeliling dia. Dan demikianlah akhlak itu bisa menular. Ya Bu? Ya. Dan itu pendidikan yang luar biasa. Ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Tentu ya, ketika Allah menurunkan tidak sekedar buku Al-Quran, tapi Allah juga mengutus Nabi yang berinteraksi dengan para sahabat, ada rahasianya. Rahasianya adalah Nabi langsung berinteraksi dengan para sahabatnya. Sahabatnya melihat langsung bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Itu sekedar jawaban yang mudah-mudahan tidak puas, sehingga bisa dicari lagi jawabannya yang lebih dalam lagi. Yang kedua Ibu Penny ya. Ibu Penny, tentu setiap zaman ada tantangannya. Tentu setiap zaman ada tantangannya. Dan mungkin untuk sekarang bisa jadi kita bersyukur dibandingkan kalau 50 tahun lagi. Oke. Jadi setiap zaman ada tantangannya. Makanya Nabi Muhammad SAW berkata, ya, kalian akan menemukan fitnah yang banyak nanti di akhir zaman. As-sabiruna minhum, orang-orang yang sabar di antara mereka akan mendapatkan pahala 50 kali lipat pahala kalian. Dalam suatu riwayat hadis dikatakan seperti itu. Sahabat bingung-bingung. Ya Rasulullah, 50 kali lipat sahabat, pahala kami apa pahala mereka? Pahala kalian. Kenapa? La yajiduna alal khairi a'wana, kata Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah karena mereka hidup di suatu zaman yang penolong-penolong kebaikannya sedikit. Buktinya udah jelas. Ya, penolong-penolong kebaikannya sedikit. Kalau dulu penolong-penolong kebaikannya banyak. Ya, ada adat istiadat yang selalu dijaga. Laki-laki perempuan kalau sekali pergi kayaknya besok langsung dikawinin tuh. Ya enggak? Jadi enggak, mereka akan hidup di suatu zaman yang penolong-penolong kebaikannya sangat sedikit. Coba bayangkan, ada laki-laki dan perempuan tinggal di, misalkan bekerja di tempat instansi pendidikan. Bisa aja maksiat. Apa nggak inget ini instansi pendidikan? Ya, kita tahu kabarnya. Tidak perlu disebut. Misalkan juga laki-laki dan perempuan tinggal di sebuah atau bekerja di instansi rumah sakit. Setiap hari berjumpa dengan orang yang sakit, yang koma. Itu pun gak mengingatkan mereka kepada sakit. Ada juga orang-orang yang mungkin setiap hari melihat orang yang meninggal. Di kuburan pun. Zaman sekarang ada orang pacaran di atas kuburan. Apa gak ingat yang di bawahnya itu? La yajiduna alal khairi i'wana. Mereka tidak mendapatkan penolong-penolong kebaikan. Namun itulah seninya. Itulah seninya. Saya ingin menyampaikan di sini ibu-ibu sekalian, ketika Allah berkehendak untuk menciptakan manusia, diprotes nggak? Diprotes sama siapa? Sama malaikat. Kata malaikat apa? Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan manusia yang nanti akan membuat kerusakan di muka bumi dan juga menumpahkan darah? Sedangkan kami, para malaikat, senantiasa bertasbih dan memuji engkau. Bu, jawaban Allah apa Bu? Surah Al-Baqarah awal kan? Jawaban Allah apa? Aku mengetahui yang tidak kalian ketahui, wahai malaikat. Malaikat hanya melihat satu sisi negatifnya. Padahal sebagaimana manusia bisa menumpahkan darah, manusia juga bisa menyelamatkan dunia. Sebagaimana manusia bisa membuat kerusakan, dia juga bisa membuat perbaikan. Oke Bu,
Jadi jangan melihat sisi negatifnya saja, kita optimalkan sisi-sisi positif yang bisa kita optimalkan. Mudah-mudahan tidak puas, jadi belajar lagi. Silakan Ibu. Ya, melengkapi jawaban dari pertanyaan dari Bu Arofah tadi, itu yang tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu adalah alat, ya, alat untuk mengembangkan tujuan, sarana. Jadi kalau kita di BPTK itu perlu dilengkapi kurikulum merdeka berbasis masjid, ya, itu yang penting itu. Jadi apapun nama kurikulumnya, tadi sudah disampaikan Bu Fahimah, itu adalah alat untuk membangun akhlak mulia, dasar-dasar iman, Islam dan akhlak mulia itu bagaimana. Jadi di sini ya di dalam kurikulum merdeka itu perlu kita sampaikan kepada anak-anak sesuai dengan kebebasan pengembangan dasar-dasar anak, kemampuan potensi anak secara individu. Itu yang penting ya, secara individu. Jadi tidak diklasikalkan ya. Kita memberikan kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi ya, untuk memberikan anak kesempatan pada anak untuk memberikan pilihan ya dari sarana yang dikembangkan. Itu terutama di usia taman kanak-kanak ya. Itu penting sekali dan pengembangannya melalui variasi bermain sambil belajar. Dan insya Allah itu apapun nama kurikulumnya itu sebenarnya di BPTKI itu yang selalu memang kita kembangkan dari awal berdirinya BPTKI. Kenapa BPTKI lahir? Karena keinginan kita ya untuk membangun akhlak mulia sejak usia dini. Ya, itu yang paling penting dan alhamdulillah kalau anak-anak itu kita kembangkan potensinya ya, yang ada di rumah kita kembangkan, kita kerjasama antara pendidikan informal. Informal itu pendidikan di mana? Di rumah tangga. Ya, pendidikan formal itu di mana? Di sekolah. Ya, dan perlu ingat sekarang ini kelompok B, ya kelompok B sekarang itu sudah masukkan pendidikan formal atau pendidikan wajib belajar. Ya, masuk ke SD sekarang itu wajib memiliki sertifikat dari taman kanak-kanak. Dulu kan nggak ada. Ya, sekarang kelompok B itu sudah menjadikan wajib belajar. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan sekali lagi di dalam kurikulum merdeka di BPTKI harus ditambah dikembangkan kurikulum merdeka berbasis masjid. Ya, kita punya kurikulumnya. Kurikulum PAUD berbasis masjid itu kita punya kurikulumnya. Ya, kalau yang belum punya nanti boleh lapor ya. Kita akan, tapi masih mau kita evaluasi, akan kita kembangkan lagi. Intinya kembali lagi penanaman dasar-dasar iman, Islam dan akhlakul karimah itu yang menjadi tujuan. Sarananya kurikulum apapun kita bisa ya, itu alhamdulillah. Itu yang perlu saya tambahkan untuk saat ini. Jadi nggak usah terlalu dipusingkan karena kurikulum merdeka kalau dituruti itu lebih banyak bicara masalah pengembangan administrasinya. Ya, jadi anak-anak yang prioritas, yang sebenarnya itu anak-anak yang prioritasnya. Ya, jadi kita harus betul-betul memfasilitasi anak-anak dengan kemampuan potensi individunya itu yang perlu kita kembangkan. Oke, saya rasa itu ya. Makasih. Ya. Alhamdulillah hadirin dan pemirsa yang berbahagia, rangkaian majelis ilmu pada hari ini terlaksana dengan baik. Closing statement dari tema hari ini adalah jadilah pendidik yang positif, mendidik dengan cinta tanpa batas hingga menjadi sumber kebahagiaan bagi anak didik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yaitu Ibu Ustazah Umayyah dan para hadirin. Boleh aplaus untuk kita semua. Saya Zulfa Khairani selaku MC dan moderator Majelis Ilmu hari ini pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.